Halo, selamat datang di channel ini. Materi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang matematika kelas 6 dengan topik lingkaran. Mohon dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta siswa-siswi agar channel ini dapat berkembang dengan cara like dan subscribe serta komennya. Jangan lupa ya. Terima kasih. Bagian-bagian lingkaran. Adapun yang menjadi bagian-bagian lingkaran antara lain titik pusat, titik tertentu yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Kalau pada gambar terletak di titik O. Diameter, garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Pada gambar, titiknya terletak di AOB dan COD. Jari-jari, garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Pada gambar, titik tersebut terletak di OA, OB, OC, OD. Busur, garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Pada gambar, titik tersebut terletak di AC, CE, BE, BD, AD. Tali busur, garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Pada gambar terletak di titik AC, DE. Juring, daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Hal ini terletak di titik pada gambar AOD, DOB, BOC, AOC. Tembereng, daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada gambar terletak pada titik AC. Apotema, garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Pada gambar terletak pada titik OF. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran dapat ditentukan dengan rumus berikut. K sama dengan V kali D atau K sama dengan 2 kali V kali R, di mana K sama dengan keliling lingkaran, R sama dengan jari-jari, D sama dengan diameter, V sama dengan 22/7 atau 3,14 tergantung soal. Contoh soal. Hitunglah keliling lingkaran jika diketahui jari-jari 14 cm. Maka penyelesaiannya kita menggunakan rumus keliling tadi yaitu keliling sama dengan 2 kali V kali R. Jadi kelilingnya sama dengan 2 dikali 22/7 kali 21 cm. Maka didapat hasilnya keliling sama dengan 132 cm. Contoh soal nomor 2. Tentukan diameter dan jari-jari lingkaran jika diketahui keliling lingkaran 125,6 cm. V-nya dipakai 3,14. Maka penyelesaiannya dapat kita pakai rumus keliling, yaitu dengan K sama dengan 2 kali V kali R. Maka 125,6 cm sama dengan 2 kali 3,14 kali R. Maka didapat 125,6 cm sama dengan 6,28 kali R. Maka R-nya sama dengan 125,6 cm dibagi 6,28. Hasilnya R sama dengan 20 cm. Maka akan didapat D-nya atau diameternya. Sama dengan diameter itu 2 kali R.
Jadi 2 kali 20 cm. Maka diameternya didapat sebesar 40 cm. Luas lingkaran. Luas lingkaran dapat ditentukan dengan rumus berikut. L sama dengan V kali R kali R, atau L sama dengan V kali R kuadrat, di mana L sama dengan luas lingkaran, R jari-jari, V sama dengan 22/7 atau 3,14, tergantung soal. Contoh soal. Hitunglah luas tengah lingkaran jika diketahui diameternya 20 cm. Maka jawabnya, penyelesaiannya itu menggunakan rumus tadi ya. L sama dengan V kali R kali R. Dengan diameter sama dengan 20 cm, maka didapatlah R-nya sama dengan setengah kali 20 cm sama dengan 10 cm. Sehingga luasnya sama dengan setengah tadi itu adalah setengah lingkaran ya. Setengah kali 3,14 kali 10 cm kali 10 cm. Maka luasnya jadi 157 cm kuadrat. Soal yang kedua. Suatu taman berbentuk lingkaran akan ditanami rumput dan dibuat kolam. Sebanyak 1/4 taman akan dibuat kolam dan sisanya ditanami rumput. Jika jari-jari taman tersebut adalah 5 meter, berapa luas taman yang ditanami rumput? Kita harus ini perhatikan soalnya ya, bacanya. Sebanyak 1/4 taman akan dibuat kolam. Berarti 1/4, berarti sisanya 3/4. Maka taman itu adalah 3/4 yang akan ditanami rumput. Sehingga luasnya sama dengan V kali R kali R. Luasnya jadi taman itu ya 3/4 kali 3,14 kali 5 kali 5. Hasilnya sama dengan 58,875 meter kuadrat. Hasilnya 58,875 meter kuadrat. Itulah luas yang taman yang tanami rumput ya. Contoh ketiga. Hitungan luas pada gambar yang diarsir, di mana lingkaran besar atau jari-jarinya 14 cm dan lingkaran kecil di tengahnya di dalam jari besar itu ya 7 cm. Maka kita dapat melakukan penyelesaian itu dengan mencari pertama kali ada lingkaran besarnya. Lingkaran besar itu kan setengah lingkaran tuh. Jadi lingkaran besar sama dengan setengah kali V kali R kali R. Maka lingkaran luas besar itu sama dengan setengah kali 22/7 kali 14 cm kali 14 cm. Maka diperoleh luas lingkaran besar itu 308 cm kuadrat. Sedangkan lingkaran kecil itu ada dua setengah lingkaran, tapi setengah lingkaran. Jadi rumusnya 2 kali setengah kali V kali R kali R, sehingga didapat luas lingkaran kecil 2 kali setengah kali 22/7 kali 7 kali 7 cm. Maka didapatlah luas lingkaran kecil ini 154 cm kuadrat. Jadi luas yang diarsir itu akan diperoleh dengan menguranginya yaitu luas arsir dengan luas besar di luas kecil. Itu luas lingkaran besar di luas lingkaran kecil ya. Sama dengan 308 cm kuadrat dikurang 154 cm kuadrat. Hasilnya sama dengan
154 cm kuadrat. Menghitung panjang busur. Panjang busur dapat dihitung menggunakan sudut pusat yang ada di depan busur tersebut. Adapun rumus panjang busur yaitu jika kita dilihat dari gambar di samping ya, AB sama dengan sudut AOB per 360 derajat kali K, di mana AB sama dengan panjang busur. Sudut AOB sama dengan sudut juring AOB. K sama dengan keliling. Contoh soal. Diketahui panjang jari-jari sebuah lingkaran adalah 21 cm, maka ditanya panjang busur dengan sudut 30 derajat. Maka kita bisa menjawabnya yaitu dengan memakai sudut tadi itu ya. AB sama dengan sudut AOB per 360 derajat kali K. Sudut AOB ini 30 derajat ya tadi kan soal. AB sama dengan 30 derajat per 360 derajat kali 2 kali 22 per 7 kali 21. Ini rumus lingkaran ya, keliling lingkaran. Maka AB sama dengan 1 per 12 kali 132 cm. Maka didapat AB sama dengan 132 dibagi 12. Hasilnya sama dengan AB sama dengan 11 cm. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa paham ya di sini ya. Semuanya ya. Harap diulang-ulang dalam belajar lingkaran ini ya semuanya. Menghitung luas juring. Luas juring dapat dihitung dengan menggunakan sudut pusat juring tersebut. Adapun rumus juringnya itu luas AOB sama dengan sudut AOB per 360 derajat kali L. Kita dapat melihat gambar di samping ya, di mana luas AOB sama dengan luas juring AOB. Sudut AOB sama dengan sudut juring AOB. L sama dengan luas lingkaran. Ingat dek, semua harus bisa menghafal rumus sehingga nanti bisa mengetahui mempergunakan rumus mana. Contoh soal. Diketahui panjang jari-jari sebuah lingkaran adalah 28 cm. Ditanya luas juring dengan sudut 45 derajat. Maka kita dapat melakukan penyelesaiannya dengan mempergunakan sudut tadi ya. L AOB sama dengan sudut AOB per 360 derajat kali L. Maka luas AOB sama dengan 45 derajat per 360 derajat kali 22 per 7 kali 28 kali 28. Maka luas AOB sama dengan 1 per 8 kali 2464 cm kuadrat. Maka luas AOB sama dengan didapat adalah 308 cm kuadrat. Menghitung luas tembereng. Luas tembereng dapat diketahui dengan menggunakan rumus, yaitu luas tembereng sama dengan luas juring dikurang luas segitiga. Kita dapat melihat pada gambar di samping ada segitiganya ya. Luas tembereng sama dengan sudut AOB per 360 derajat kali L, itu luas juring ya, dikurang luas segitiga itu. Luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Kita dapat melihat pada contoh-contoh di bawah nanti ya. Ya, kita lihat pada contoh soal ya. Pada gambar di samping, hitunglah luas tembereng jika jari-jari 14 cm. Kita dapat melihat pada gambar itu sudut AOB
itu sudutnya itu 90 derajat karena berbentuk segitiga siku-siku. Alas dan tinggi merupakan jari-jari lingkaran. Jari-jarinya kan 14, jadi alasnya 14, tingginya jadi 14. Semua 14 ya. Maka rumus yang dipakai adalah rumus yang tadi rumus yang tadi ya. Luas tembereng sama dengan luas juring dikurang luas segitiga. Ingat dihafal deh, luas juringnya sama luas segitiganya harus tahu kita ya semuanya. Sehingga luas tembereng sama dengan sudut AOB per 360 derajat kali L dikurang setengah kali alas kali tinggi. Jadi kita tahu luas lingkaran sama dengan V kali R sama dengan 22 per 7 kali 14 cm kali 14 cm. Maka didapatlah luas lingkaran 616 cm kuadrat. Sehingga kita dapat mengetahui luas juringnya. Jadi luas juring sama dengan 90 derajat per 360 derajat kali 616 cm. Sehingga luas juringnya sama dengan 154 cm kuadrat. Kita cari lagi luas segitiga. Luas segitiga sama dengan tengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali 14 kali 14. Didapatlah hasilnya 98,98 cm kuadrat. Luas tembereng. Jadi luas tembereng dikurangkan ya semua. Luas juring kurang luas 3. Luas segitiga. Maka luas tembereng sama dengan 154 cm kuadrat kurang 98 cm kuadrat. Maka didapatlah 56 cm kuadrat. Mudah-mudahan semuanya paham ya. Kalau bisa dicatat. Diulang-ulang kembali ya adik-adik ya. Sehingga kita paham semuanya tentang ini. Soal dan penyelesaian. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah luas daerah yang dihasil jika panjang sisi persegi 14 cm. Gambar ini ada 3 gambar ya. Gambar pertama ada 4. Kemudian yang 4 ini satu helai dipecah. Satu helai dipecah ini ada 2 pecahannya. 1, 2. Kanan sama kiri, atas sama bawah ya. Itu akan bentuk lingkaran. Maka dapat penyelesaiannya itu panjang sisi satu helai menjadi 7 cm. Itu dilihat pada gambar tadi ya adik-adik ya. Jumlah tembereng jadi 8 karena 4 helai jadi setengahnya itu jadi 8 dia temberengnya. Sehingga luas tembereng sama dengan luas juring dikurang luas segitiga. Jadi luas tembereng sama dengan sudut AOB per 360 derajat kali luas lingkaran dikurang setengah kali alas kali tinggi, itu luas segitiga ya. Jadi luas lingkaran dicari dulu. Luas lingkarannya rumusnya V kali R kali R. Sehingga 22 per 7 kali 7 cm kali 7 cm didapatlah 154 cm kuadrat. Sehingga dapat kita mengetahui luas juringnya sama dengan 90 derajat per 360 derajat kali 154 cm kuadrat didapatlah sama dengan 38,5 cm kuadrat. Itu luas juring. Luas segitiga yaitu dapat dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah kali 7 cm kali 7 cm sama dengan 24,5 cm. Sehingga luas tembereng sama dengan 38,5 cm dikurang 24,5 cm kuadrat. Hasilnya sama dengan 14 cm kuadrat. Itu bukan semuanya, itu masih satu. Karena ada 8 tuh kan. Jadi luas tembereng seluruhnya sama dengan 8 dikali 14 cm kuadrat. Jadi totalnya adalah 112 cm kuadrat.
Oke, mudah-mudahan paham semuanya ya. Kita bantu dalam soal selanjutnya. Sebuah roda sepeda memiliki panjang jari-jari 28 cm. Sepeda tersebut dikayu sehingga rodanya berputar sebanyak 75 kali. Ditanya, berapa keliling dan jarak tempuh roda sepeda? Maka penyelesaiannya kita dapat lakukan dengan rumus keliling tadi ya. Keliling sama dengan 2 kali V kali R. Keliling sama dengan 2 kali 22 per 7 kali 28. Hasilnya didapat sama dengan keliling 176 cm. Jadi roda kan berputar sebanyak 75 kali. Maka jarak tempuhnya itu adalah 176 cm dikali 75. Jadi totalnya 13.200 cm. Itulah jarak tempuhnya. Mudah-mudahan adik-adik semuanya yang dari awal tadi itu semuanya bisa diulang-ulang ya, semuanya soal-soalnya maupun pengertian dari lingkaran tersebut, bagian-bagiannya, sehingga lebih mengerti. Diulang-ulang ya semuanya ya. Sampai sini dulu ya semuanya lingkarannya. Terima kasih. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat adik-adik semua maupun orang tua yang membacanya, sehingga bisa mengajar anak-anaknya ya, ataupun abang-abangnya, adik-adiknya, mengajari adik-adiknya semua ya. Semoga kita jumpa lagi di video pembelajaran Matematika SD kelas 6 selanjutnya, bab selanjutnya. Jika ada yang salah, mohon maaf ya jika ada yang salah ya. Misalnya soal-soalnya atau apanya. Jangan bosan-bosan ya untuk belajar adik-adik agar bisa meraih cita-cita. Ayo semangat ya belajar ya, semangat belajar. Sampai jumpa.